Sudah terlihat ya, Mas? Nah, Oke. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikril Ma'arij, NIM 23.106.14017 dari Teknik Sipil RPL. Saya akan mempresentasikan tentang reaksi redoks. Pengertian reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan biloks dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Perubahan biloks tersebut berupa reaksi oksidasi, yaitu kenaikan biloks, dan reaksi reduksi, yaitu penurunan biloks. Bilangan oksidasi, bilangan yang menunjukkan jumlah elektron yang diperoleh atau dilepaskan oleh suatu atom atau molekul. Reaksi redoks terdiri dari dua proses, yaitu reduksi dan oksidasi. Untuk reduksi sendiri adalah proses penerimaan elektron yang menyebabkan bilangan oksidasi menurun. Untuk oksidasi adalah proses pelepasan elektron yang menyebabkan bilangan oksidasi meningkat. Nah, ini kalau pada gambar ini reaksi redoks A plus B menjadi A plus plus B min. Itu untuk A menjadi A plus terjadi oksidasi, yaitu kehilangan elektron, mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Untuk B menjadi B min itu adalah reduksi, perolehan elektron, yaitu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk reaksi redoks dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara dua reaksi paruh, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi dapat mempunyai tiga pengertian. Yang pertama, penambahan oksigen. Reaksi oksidasi terjadi ketika suatu zat berikatan dengan oksigen. Contohnya, 2Mg plus O2 menjadi 2MgO, yaitu magnesium teroksidasi menjadi magnesium oksida. Itu yang kedua adalah pelepasan elektron. Dalam pengertian ini, oksidasi melibatkan pelepasan elektron oleh suatu atom, ion, atau molekul. Contohnya, Zn menjadi Zn2 plus plus 2E min, yaitu seng teroksidasi menjadi ion seng. Untuk yang ketiga, peningkatan bilangan oksidasi, yaitu suatu atom dianggap teroksidasi jika bilangan oksidasinya bertambah dalam suatu reaksi kimia. Contohnya, Fe2 plus menjadi Fe3 plus plus E min, yaitu besi mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi plus 3. Jenis reaksi redoks. Reaksi redoks langsung, reaksi redoks yang terjadi secara langsung antara dua zat, seperti reaksi antara logam dan non-logam. Reaksi redoks tidak langsung. Reaksi redoks yang terjadi melalui perantara seperti reaksi redoks yang melibatkan ion atau radikal bebas. Untuk yang ketiga, reaksi redoks intramolekul. Reaksi redoks yang terjadi dalam molekul seperti reaksi redoks pada molekul oksigen. Contoh reaksi redoks yaitu yang pertama reaksi antara logam besi atau Fe dan oksigen atau O2. Ya, contohnya 2Fe plus O2 menjadi 2FeO. Untuk reaksi antara hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Contohnya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Untuk reaksi antara logam seng atau Zn dan asam sulfat atau H2SO4, contohnya Zn plus H2SO4 menjadi ZnSO4 plus H2. Manfaat reaksi redoks. Yang pertama, pengolahan logam. Reaksi redoks digunakan dalam pengolahan logam seperti ekstraksi logam dari biji. Yang kedua, pembangkit listrik. Reaksi redoks digunakan dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, pengolahan limbah. Reaksi redoks digunakan dalam pengolahan limbah untuk mengurangi polusi. Manfaat reaksi redoks di bidang teknik sipil. Yang pertama, korosi dan perlindungannya. Korosi besi dan baja merupakan masalah besar dalam teknik sipil, terutama pada konstruksi jembatan, gedung, dan struktur lainnya.
Korosi terjadi karena reaksi oksidasi besi yang bereaksi dengan air dan oksigen. Menangani korosi sangat penting dan ini melibatkan prinsip-prinsip reaksi redoks. Penggunaan pelapis atau cat anti karat seperti cat berbasis seng bertujuan untuk mengurangi atau mencegah oksidasi pada logam. Penggunaan anoda korban pada struktur bawah air seperti tiang jembatan atau pelabuhan juga didasarkan pada reaksi redoks, di mana logam yang lebih mudah teroksidasi seperti seng dipasang di sekitar logam yang lebih tahan korosi untuk mencegah kerusakan pada struktur utama. Untuk yang kedua adalah perawatan beton dan kualitas material. Reaksi redoks digunakan dalam berbagai proses untuk meningkatkan ketahanan beton terhadap kerusakan seperti degradasi yang disebabkan oleh reaksi dengan sulfat atau asam. Penggunaan aditif atau bahan kimia tertentu dapat mengubah sifat reaksi kimia di dalam beton, memperkuat daya tahannya terhadap lingkungan yang keras. Proses ini juga berguna untuk meningkatkan ketahanan terhadap pengaruh lingkungan, seperti pada proyek-proyek yang melibatkan tanah atau air yang terkontaminasi dengan senyawa korosif. Yang ketiga, pengolahan air dan sanitasi. Teknik redoks diterapkan dalam pengolahan air untuk membuang kontaminan berbahaya, seperti logam berat atau senyawa organik yang dapat ditemukan di lokasi konstruksi atau pembuangan limbah. Dalam proses ini, senyawa beracun diubah menjadi bentuk yang lebih aman melalui reaksi redoks. Ini penting dalam proyek-proyek teknik sipil yang melibatkan penyediaan air bersih atau pengelolaan limbah. Yang keempat, pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan. Teknik redoks juga berperan dalam pengendalian polusi lingkungan seperti deoksidasi senyawa yang dapat mencemari tanah dan air di sekitar proyek konstruksi. Proses ini sangat berguna untuk mengatasi masalah pencemaran tanah atau air akibat limbah industri atau konstruksi yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar. Yang kelima adalah proses pembuatan bahan bangunan. Reaksi redoks juga digunakan dalam pembuatan bahan bangunan, misalnya dalam produksi semen dan baja. Dalam pembuatan semen, reaksi kimia yang terjadi melibatkan perubahan oksidasi pada mineral yang digunakan. Begitu juga dengan produksi baja, di mana reaksi reduksi digunakan untuk mengubah biji besi menjadi besi murni. Ya, terima kasih. Itu adalah sekian dari materi reaksi redoks. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Baik, untuk Mas Fikril, Ya, ya, pertanyaan saya Muslimin dari FBL, bisa dikasih contoh lagi masalah reaksi redoks langsung. Itu aja. oh ya. Untuk Mas Iko, apa ada pertanyaan? Ya, Mas Fikri. Pertanyaan dari saya, kenapa reaksi redoks penting dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke. Permisi Mas, untuk pertanyaan Mas Muslimin bisa diulang Mas? Belum. Bisa dikasih contoh reaksi redoks secara langsung tanpa perantara tadi. Redoks secara langsung. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ikul terlebih dahulu. Untuk reaksi redoks, kenapa reaksi redoks penting dalam sehari-hari? Ya, untuk reaksi redoks penting dalam kehidupan sehari-hari karena melibatkan perubahan energi yang esensial bagi berbagai proses biologis, industri, dan teknologi. Contohnya itu seperti proses pernafasan dalam kehidupan dalam tubuh manusia. Reaksi redoks itu kan terjadi dalam sel-sel tubuh saat oksigen mengoksidasi glukosa untuk menghasilkan energi. Untuk yang kedua itu pencernaan makanan. Oksidasi berbagai zat dalam tubuh menghasilkan energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi tubuh. Untuk yang ketiga, kendaraan dan industri. Itu proses redoks digunakan dalam pembakaran bahan bakar seperti bensin dalam mobil yang menghasilkan energi yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan.
Untuk yang terakhir, korosi logam. Seperti di PPT saya itu, proses korosi itu oksidasi pada logam seperti besi yang terpapar udara menghasilkan karat. Pemahaman tentang reaksi redoks ini membantu dalam mencegah mengatasi korosi. Mungkin itu yang dari saya, Mas Iko. Apakah sudah jelas? Siap, jelas Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan, Mas, contoh reaksi redoks secara langsung. Bentar. Dan- Untuk pertanyaan dari Mas Muslimin adalah contoh reaksi redoks secara langsung. Nah, untuk contoh reaksi redoks secara langsung itu, untuk yang saya tahu ya, itu yang pertama seperti reaksi logam dengan larutan asam. Itu kan reaksi seng dioksidasi menjadi ion seng. Sedangkan ion hidrogen dalam asam klorida direduksi menjadi gas hidrogen. Untuk yang kedua, reaksi antara zat dengan gas oksigen. Itu magnesium dioksidasi menjadi ion, sedangkan oksigen direduksi menjadi ion atau O2-. Mungkin seperti itu, Mas Muslimin, dari pertanyaan saya. Apakah Ya, sudah siap. jelas? Ya, terus. Siap. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.